Banjir masih merendam Pandeglang, Banten imbas hujan deras. Dampaknya pembelajaran harus dilakukan secara daring karena gedung sekolah dijadikan posko pengungsi. Influencer Timothy Ronald terseret kasus dugaan penipuan kripto. Korban yang melapor polisi mengaku rugi hingga 3 miliar rupiah. Diperkirakan masih ada ratusan korban lainnya. Kades Kohot beserta 3 terdakwa lain divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pagar laut. Selamat sore, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama dari Jakarta, saudara, evakuasi penumpang kapal bocor di perairan Jakarta Utara berlangsung dramatis. Polisi dan pemadam kebakaran berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan penumpang. Siap tali. Pelan-pelan, Kak. Petugas penanggulangan kebakaran penyelamatan Jakarta Utara dan anggota Polsek Kepulauan Seribu mengevakuasi penumpang dan awak saat kapal terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu. Kapal terombang-ambing karena bocor di bagian lambung. 10 penumpang dan ABK dievakuasi dari dalam kapal. Peristiwa terjadi saat kapal motor Nabilah yang berangkat dari Dermaga Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, membawa material bangunan dan kebutuhan pokok dengan tujuan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Evakuasi penumpang karena kapal masih bisa bergerak walaupun dari Pulau Tidung melakukan evakuasi menggunakan kapal Satria Biru, melakukan pencarian dan kemudian ditemukan kapal tersebut berada di wilayah Kepulauan Seribu Utara, tepatnya di samping Pulau Sekati, Busung Sekati. Masih dari Jakarta, hujan yang mengguyur kawasan Jakarta membuat arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi macet. Kondisi kendaraan nyaris tidak bergerak. Kemacetan panjang ini terpantau sejak kilometer 2 tol Jagorawi, tepatnya setelah gerbang tol Cililitan 2 dan 3, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Kemacetan panjang ini terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan serta kondisi jalan yang basah setelah diguyur hujan, sehingga kendaraan melambatkan laju kendaraannya. Sementara di Jawa Tengah, hujan yang masih mengguyur Kabupaten Kudus membuat banjir meluas ke 31 desa di 7 kecamatan. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah meluas. Intensitas hujan yang tinggi sepekan terakhir membuat banjir makin menggenangi permukiman warga. Di Desa Tanjung Karang, banjir sudah merendam sejak 2 hari yang lalu. Genangan sempat surut, namun semalam naik lagi, bahkan sudah mencapai 50 cm. Sebagian warga sudah mulai mengungsi. Banjir wilayah Kudus, Jawa Tengah yang meluas membuat warga mulai mengungsi ke tempat pengungsian yang disiapkan pemerintah setempat. Salah satunya di posko pengungsian Desa Temulus, Mejobo, Kudus yang menempati bangunan Madrasah Hidayatus Sibian. Di lokasi ini terdapat 4 pengungsian yang didominasi oleh lansia dan anak-anak. Mereka terpaksa mengungsi karena genangan banjir di rumah mereka mencapai 50 cm dan hingga saat ini belum surut. Bupati Kudus memastikan kebutuhan pengungsi tercukupi.
Kondisi rumah seperti apa? Segini Oh, sepinggang. pinggang Oh, sudah berapa ini lama banjirnya? 2 harian ini. 2 harian ini ya. Oh, oke. Ini ngungsi sama siapa aja, Pak? Ini mertua, Oh, keluarga nggih. Bawa langsung bantuan-bantuan selimut, matras, makanan-makanan siap saji maupun beras untuk dapur umum kita juga buka dari masyarakat sendiri. Terima kasih Pak Kades, dari Polsek Mejobo, dari Danramil Mejobo juga relawan, semuanya yang terlibat terima kasih semuanya. Untuk mengetahui informasi terkini banjir di jalur Pantura Kudus Jawa Tengah sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin. Selamat sore Iwan. Iwan, bagaimana situasi banjir di Kudus saat ini dan kondisi lalu lintas Pantura seperti apa? Ya, selamat sore Ihsan dan saudara. Memang hampir sepekan hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Kudus ini berdampak terhadap luapan sungai, sejumlah sungai yang ada di Kabupaten Kudus ini meluap. Dan salah satunya kemarin sore ini di jalur Pantura, di tempat saya melaporkan ini adalah di jalur Pantura Desa Ngembal, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, itu kemarin sempat kembali terendam dengan ketinggian 10 hingga 30 cm. Namun saat ini bisa kita lihat bahwa untuk jalur Pantura sudah kembali normal karena sudah tidak ada lagi genangan. Hal ini disebabkan karena air yang tadinya meluap ini sudah kembali bisa masuk ke sungai. Selain itu, saya sampaikan bahwa banjir ini juga berdampak kepada update terakhir ada 31 desa yang tergenang di 7 kecamatan dan lebih dari 42.000 warga ini terdampak banjir. Nah, tinggi genangan ini bervariasi mulai dari 30 hingga 50 cm di perkampungan. Nah, karena tingginya genangan ini, warga sudah mulai menempati tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Salah satunya seperti di Desa Termulus, ini menempati Madrasah Hidayatus Tibyan yang informasi update-nya saat ini sudah lebih dari 100 pengungsi yang menempati di tempat pengungsian tersebut. Nah, untuk memastikan kebutuhan pengungsi ini juga terjamin, pemerintah juga sudah mendirikan dapur umum. Setidaknya sudah ada 6 titik dapur umum yang telah didirikan oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan baik pengungsi maupun warga yang terdampak banjir. Ihsan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih Iwan. Saudara, intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat Sungai Ciliman meluap dan membanjiri 3 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dampaknya pembelajaran harus dilakukan secara daring karena gedung sekolah dijadikan posko pengungsi. Gedung Sekolah SD Negeri Pagelaran 4 jadi lokasi pengungsian korban banjir. Proses pembelajaran terpaksa dilakukan secara daring karena kondisi yang tidak memungkinkan. Buku-buku pelajaran juga banyak yang rusak terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pandeglang membuat Sungai Ciliman meluap dan merendam 11 desa di 3 kecamatan. Dan di SDN Pagelaran 4 untuk anak-anaknya ini belajarnya di rumah ya, karena kondisi sekolah ini pada saat ini yaitu dalam keadaan banjir. Nah, sehingga anak-anak itu diberikan pembelajarannya mulai memakai daring ya, melalui ini daring. Kebetulan sekolah di sini di SDN Pagelaran 4 tempatnya yaitu untuk para pengungsi Pak. Kelasnya itu semua kelasnya dipakai sehingga anak-anaknya tidak bisa untuk belajar. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Usai jeda kami kembali dengan kabar dari Kades Kohot beserta 3 terdakwa lain divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pagar laut. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium narkoba di apartemen mewah kawasan Fluid, Jakarta Utara. Dalam penangkapan ini polisi menangkap 2 orang, salah satunya warga negara Tiongkok. Yang
Pengungkapan laboratorium narkoba di apartemen mewah ini bermula dari informasi paket mencurigakan dari India yang dikirim ke apartemen. Polisi pun melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang pelaku. Kedua orang ini bertugas sebagai peracik bahan baku menjadi etomidate. Polisi juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis etomidate seberat 100 gram, bahan kimia 1 kg, serta peralatan pembuat etomidate yang berpotensi menghasilkan 15.000 cartridge rokok elektrik berisi narkotika jenis etomidate. Untuk campuran etomidate yang akan nanti dibuat vape etomidate. Dari barang bukti yang kita amankan, jumlah bahannya kita bisa perkirakan bahwa sekali produksi paling tidak mereka bisa menghasilkan 30 liter cairan atau liquid etomidate. Itu kalau kita konversikan ke dalam bentuk pouch reguler biasanya itu ukuran 2 ml itu bisa menghasilkan 15.000 pouch. Kita ke sorotan lain, influencer dan pendiri Akademi Kripto, Timothy Ronald dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Korban mengaku rugi 3 miliar rupiah akibat investasi kripto yang diiming-imingi Timothy. Polisi memanggil seorang pria bernama Younger yang menjadi korban dugaan penipuan investasi kripto untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan perdana ini dilakukan usai Younger melaporkan influencer sekaligus pendiri Akademi Kripto, Timothy Ronald. Korban mengaku tergiur dengan keuntungan kripto hingga 500% yang diiming-imingi oleh Timothy. Akibat dugaan penipuan kripto ini, korban rugi hingga 3 miliar rupiah. Cara dia flexing segala macam, kaya dari kripto, cepat, terus bisa beli mobil mewah dalam usia muda. Nah itu saya tergiur, maka dari itu saya belilah membernya. Dan membernya itu bukanlah harga murah loh, saya beli awal 9 juta. Terus diiming-imingin ada member yang lifetime seharga 39 juta. Total ya saya habis di 50 lah. Kurang lebihnya untuk member. Bisa sampai 3M itu gimana? 3M ya dari signal dia. Saya tergiur karena ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. Kuasa hukum korban menyebut selain kliennya, masih ada 300 orang lain yang diduga menjadi korban investasi kripto Timothy Ronald. Yang sudah menghubungi kita, sudah melampirkan barang bukti-bukti kerugian, transfer, tradingnya segala macam itu hampir 300 sampai saat ini. Makanya kerugian itu mungkin bisa sampai ratusan M. Sementara ramainya kasus penipuan yang diduga menyeret Timothy Ronald ditanggapi pengacara Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman, tidak ada unsur pidana dalam kasus ini karena Timothy tidak menerima investasi alias hanya memberikan informasi layaknya kursus tentang kripto. Jadi dia hanya memberikan pelajaran kursus tentang Bitcoin, analisanya dan sebagainya. Nggak beda dengan kursus bahasa Inggris kamu, nggak beda dengan kursus pengacara. Ini kan di tangan kamu. Jadi gimana ibunya kalau misalnya kursus online 1 tahun, ya saya dengar dia 17 juta setahun, ya setahun ke online. Kemudian berdasarkan analisanya itu kau membeli Bitcoin dan rugi, ya salah kamu. Kasus ini hingga kini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengetahui keterlibatan Timothy Ronald. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke kabar lain. Saudara selebritas sekaligus penyanyi Denada digugat seorang pemuda berusia 24 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemuda yang mengaku sebagai anak biologis Denada sudah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri atas dugaan penelantaran anak kandung. Seorang pemuda bernama Reza Rizky Rosano, 24 tahun, warga Banyuwangi menggugat selebritas sekaligus penyanyi Denada Tambunan atas tuduhan penelantaran anak kandung. Reza melalui kuasa hukumnya mengaku sebagai anak biologis Denada dan ditelantarkan sejak lahir di Banyuwangi, Jawa Timur.
Gugatan itu sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur dan sudah dilakukan mediasi 1 kali. Tetapi Denada mangkir dari panggilan pengadilan. Reza menggugat untuk meminta haknya yang selama ini diduga diabaikan Denada. Terlebih setelah ibu kandung Denada, Emilia Kontesa, wafat, ia terpaksa berhenti kuliah. Klien kami ingin meminta hak-haknya sebagai anak yang tidak diberikan oleh orang tuanya semasa masih kecil, harapan seperti itu beliau. Nah, melalui gugatan melawan hukum ini kita ajukan harapannya hak-hak dari klien kami sebagai anak kandung dari tergugat bisa terpenuhi melalui putusan pengadilan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Denada, tetapi Risna Oris, perwakilan manajemen Denada Tambunan, memberikan pernyataan tertulis. Ia bilang, ini adalah ranah keluarga. Bagaimanapun juga, semua keluarga memiliki privasi dan setiap keluarga punya cerita. Untuk menjaga ketenangan dan kejelasan informasi, kami mohon pengertian agar diberikan ruang dan waktu bagi Denada untuk menelaah perkara ini secara proporsional dan tetap mempertimbangkan kebaikan semua pihak. Rendra Farandika, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang, Banten menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara bagi 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut yang divonis adalah Kepala Desa Kohot Arsin, Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi. Selain vonis penjara 3 tahun 6 bulan, terdakwa juga harus didenda sebesar 100 juta rupiah. Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa sebelumnya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai terdakwa seharusnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Usai vonis, Hakim memberikan waktu bagi JPU dan terdakwa untuk menerima atau mengajukan banding. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah 100 juta rupiah. Saudara Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muhammad Iqbal Ramdhani, membantah tudingan dugaan pemerasan terkait rencana aksi simbolis soal sampah di Kota Tangerang Selatan. Isu itu mencuat setelah beredar tangkapan layar percakapan yang menuding adanya permintaan uang agar aksi dibatalkan. Isu dugaan pemerasan yang menyeret nama Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muhammad Iqbal Ramdhani, ramai diperbincangkan di media sosial. Dugaan ini muncul usai beredarnya tangkapan layar percakapan dari seseorang yang mengaku mengenal Iqbal. Dalam percakapan tersebut disebutkan, setiap ada rencana aksi demonstrasi, Iqbal diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang akan menjadi sasaran aksi. Bahkan disebutkan nilai permintaan uang mencapai puluhan juta rupiah agar aksi dibatalkan. Dalam pesan yang beredar, disebutkan permintaan uang berkisar antara 20 hingga 50 juta rupiah menjelang rencana aksi terkait persoalan sampah di Tangerang Selatan. Namun, permintaan itu diklaim ditolak pihak yang dihubungi. Menanggapi tudingan itu, Ketua BEM UMJ Muhammad Iqbal Ramdhani membantah seluruh isi percakapan yang beredar dan menyebutnya sebagai informasi bohong. Kita nggak mengambil atau bahkan bahasanya memeras gitu ya, memeras untuk minta 50 juta, bahasanya kan kalau di media kan disebutkan nominalnya 50 juta gitu, dan kita bisa pastikan itu semua hoax. Jadi itu merupakan satu framing untuk kalau kita melihat ini menjadi satu cipta kondisi untuk memecah belah gerakan aja sih. Diketahui mahasiswa UMJ sebelumnya menggelar aksi simbolis dengan membawa dan membuang sampah di halaman kantor Wali Kota Tangerang Selatan pada Kamis pekan lalu. Aksi itu merupakan bentuk kritik terhadap penanganan sampah yang dinilai belum maksimal. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang Selatan, Banten. Saudara, kericuhan terjadi antara calon penumpang kapal motor Cermai dengan petugas keamanan pelabuhan Yosudarso. Puluhan calon penumpang memaksa naik ke kapal meski tak mengantongi tiket. Informasi selengkapnya usai jeda.
Akibat pecah ban, sebuah truk terguling di ruas tol Jakarta Cikampek, Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat truk yang melaju dari Cikampek menuju Jakarta tiba-tiba pecah ban bagian kiri belakang. Truk lantas oleng hingga akhirnya terguling. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat kecelakaan tersebut. Sebuah pohon besar di tepi jalan irigasi Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tumbang usai diterpa angin kencang. Seorang pengendara motor berhasil menyelamatkan diri, namun motornya tertimpa dahan yang tumbang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kericuan terjadi di Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Bentrok tak terhindarkan antara calon penumpang kapal motor Cermai dengan petugas keamanan pelabuhan. Calon penumpang yang didominasi buruh bagasi mengamuk saat kapal tujuan Sorong dan Jayapura hendak berangkat sementara mereka belum masuk ke dalam kapal. Kemarahan buruh bagasi juga memuncak saat seorang buruh lainnya yang hendak turun dari kapal nekat meloncat ke laut karena KR Cermai bersiap berangkat sebelum selesai menurunkan seluruh penumpang. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lain, tiang monorel yang terpasang di Jalan Raya Rasuna Said akhirnya resmi dibongkar. Pembongkaran dilakukan mulai Januari sampai bulan September. Setelah dibongkar, maka dilakukan pelebaran jalan agar akses di jalur itu lebih maksimal. Pemprov DKI Jakarta akhirnya membongkar tiang monorel yang selama ini mangkrak lebih dari 20 tahun. Pembangunan dilaksanakan pada saat kepemimpinan Gubernur Sutioso. Namun karena sudah beralih kepemimpinan, maka tidak dilanjutkan sama sekali. Di era sekarang, pembongkaran tiang akhirnya bisa dilaksanakan. Seremoni pembongkaran dilaksanakan mulai dari sisi tiang yang berada di samping stasiun LRT Setiabudi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membongkar tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Total ada 109 tiang monorel yang akan dipotong dan ditata ulang sebagai bagian dari penataan kawasan. Pembongkaran tiang monorel dilakukan karena pembangunan yang telah mangkrak hampir 22 tahun. Penataan dilakukan agar ruas jalan di kawasan itu bisa digunakan dengan maksimal sekaligus mengurangi kemacetan. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.